Ya, waktu itu saya sakit pendarahan, nggak sembuh-sembuh, hampir 3,5 bulan lah. Berobat sudah, ke rumah sakit sudah, obat apa itu alternatif juga sudah, dan nggak ada membuahkan hasil. Dan saya punya teman, dia kasih saran untuk ini, meminta kepada Tuhan Yesus. Saya kan nggak percaya Amin. dulu, Iya. karena saya kan dulu Islam. Bukannya lagi ada di CP? Hani, Enggak. Bu Hani. Ya, Iya, ada yang mau ditanyakan, Bu? ya mau bertanya saya, Pak Bom. Iya, ya, boleh, boleh. Saya ini baru masuk Kristen, Oh, haleluya. Amin. masih perlu belajar juga. Belum ada 1 tahun sih. Ya, Ada yang mau saya tanyakan, Pak, boleh. tentang Allah Bapa. Iya. Nah, itu kan ada tuh di ayat apa itu tadi saya baca kan Alkitab, itu disebutkan barang siapa yang tidak mengenal aku. Ibu belakangnya berisik banget ya Bu. Gini. Iya, anak-anak lagi nonton HP juga. Bentar saya cari tempat yang tenang. Iya, ya. Bom si Elliot juga mau turun kerja lah. Ya, dia tuh ada masak dia. Ya, halo. Halo, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Silakan, Bu. Nah, itu barang siapa yang tidak mengenal aku, maka dia tidak Bapakku yang di surga tidak akan mengenalnya juga. Itu apakah dua kesatuan atau bagaimana, Pak? Jadi begini, Mbak Bu, ya. Segala sesuatu keberadaan Yesus itu, Yesus mengatakan itu tentang bukan berapa Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Itu maksudnya begini. Jadi Allah, kita melihat kebagaimanaan Allah itu Allah dalam diri Yesus. Jadi bukan Yesus adalah Allah Bapa, bukan. Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi penyataan Allah itu ada dalam diri Yesus. Jadi segala sesuatu kita mengenal Allah Bapa itu harus melalui Yesus. Yesus kan Sang Firman. Kita tanpa melalui Yesus nggak bisa mengenal Allah Bapa, itu intinya. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 16:26. Ibu catat ya. Yohanes 16 ayat 26. Yohanes Bisa baca, 16 ayat 26. Ya, bentar ya. Sini Bu ya. Nah ini. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Jadi kita selalu berdoa kan dalam nama Yesus, betul nggak? Iya, betul. Ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku akan meminta bagimu kepada Bapa. Jadi kita berdoa selalu tuh memuji, minta kepada Tuhan Yesus. Meminta bagimu kepada Bapa. Iya, jadi Bapa di sorga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anakmu yang tunggal. Itu cara berdoa yang benar. Bukan kita berdoa, Tuhan kami, Bapa kami Yesus Kristus. Salah. Jadi setelah berdoa langsung kita ucapkan, terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur kepada Bapa, yang mana melalui anakmu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Firman yang hidup. Tuh. Jadi kita berdoa segala sesuatu melalui Yesus, karena kita tidak tahu Bapa punya nama siapa, nggak tahu. Jadi nama yang berkuasa adalah Yesus. Iya. Kan Yesus bilang, kalau minta kepadaku sama saja minta kepada Bapa, toh, karena aku dan Bapa satu. Jadi kita harus minta melalui Yesus. Apa orang bilang kita menyembah Yesus? Ya, karena Yesus bilang aku dan Bapa satu. Tapi Yesus bukan Bapa.
Jadi kita harus mengucap syukur tuh harus segala sesuatu. Kami telah berdoa. Contoh bahasa doa terakhir. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga di dalam anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu doa yang benar. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Ibu paham ya? Kami telah berdoa. Kami Tuhan telah berdoa. Umpamanya kalau dua banyak orang ini, kami berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Atau anakmu yang tunggal. Itu, oke. Jadi umpamanya ibu berdoa, Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hambamu mohon begini bla bla bla. Ibu bicara Bapa di sorga toh. Setelah itu ibu bilang, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hambamu telah berdoa. Haleluya, amin. Cukup. Atau terima kasih banyak Roh Kudus. Itu 3 itu. Oke? Tapi ingat, ibu selalu berdoa harus dalam nama Yesus. Makasih Bapak Tun. Jadi segala sesuatu kan Bapak Ibu kan lihat, kita orang Kristen banyak berdoa di dalam nama Yesus. Karena Yesus berkata begini, Ibu catat ya. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 13 dan 14. ayat 13 14. Yohanes Saya baca, 14 Bu, ya. ayat 13 14. Iya, saya baca Bu ya. Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak tuh. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita berdoa dalam nama Yesus, tidak ada masalah. Ya, Iya. dalam nama Yesus, saya percaya saat ini Tuhan saya diberkati dalam nama Yesus. Sudah, nggak apa-apa. Ya, Ibu paham? Apapun Ibu meminta dalam nama Yesus. Kadang-kadang kalau saya baca Alkitab itu suka bingung. Gak apa-apa, nanti Ibu bingung, Ibu datang bertanya di sini. Kalau tidak di Pak Bom, Ibu datang tanya di Eli toh. Eli kan juga kadang kan mengajar. Ibu udah baru 2 bulan ya Bu ya? 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun ya. Udah bulan dibaptis ya. bulan Februari kemarin itu saya dibaptis. Boleh tahu Bu kesaksiannya? Kesaksiannya maksudnya? Ibu Kenapa ikut saya Yesus? Iya. ini? Kenapa Ibu ikut Yesus? Mungkin ada disembuhkan atau panggilan atau mujizat apa gitu. Ya, waktu itu saya sakit pendarahan. Nggak sembuh-sembuh. Hampir 3,5 bulan lah. Berobat sudah, ke rumah sakit sudah, obat apa itu alternatif juga sudah, dan nggak ada membuahkan hasil. Dan saya punya teman, dia kasih saran untuk ini, meminta kepada Tuhan Yesus. Saya kan nggak percaya Amin. dulu, Iya. karena saya kan dulu Islam. Jadi setiap kali berdebat itu nggak pernah nyambung. Semua dengan keyakinannya masing-masing. Iya. Terus dia meyakinkan saya untuk merendah serendah-rendahnya. Oke, kalau memang saya waktu itu nggak percaya Yesus itu Tuhan, jangan sebut Tuhan, katanya gitu. Tuhan Yesus, jika memang benar engkau adalah Tuhan, sembuhkanlah aku. Saya disuruh nantangin gitu ceritanya. Dan saya terus terang saya tantangin itu Tuhan Yesus. Dan jika memang benar engkau adalah Tuhan, maka sembuhkanlah penyakitku. Angkatlah Penyakit. semua penyakit yang ada di badanku ini, saya bilang begitu. Dan jika aku sembuh, saya bersedia menjadi pengikutmu. Nah, seperti itu. Dan puji Tuhan saya sembuh. Amin. Itu padahal saya waktu itu penyakitnya nggak cuma satu ya, pendarahan sama itu kista.
Dan memang sudah divonis sama dokter itu memang harus menjalani operasi. Ibu berapa tahun pendarahan itu? Berapa tahun? Pendarahan itu udah sering berulang-ulang ya. 4 tahun yang lalu itu Yo. dulu pernah juga gitu. Itu ibu pernah baca Matius 9 nggak? Matius 9 ayat 20 atau Markus 5 ayat 25. Tentang perempuan yang pendarahan itu. Iya, yes right. Itu sudah 12 tahun pendarahan tuh. Dia hanya Iya. memegang buli-buli Yesus punya benang aja sembuh. Itu Memegang gimana? jombainya saja. Iya, jombanya aja tuh Tapi dia sembuh toh. percaya dengan imannya, makanya dia disembuhkan. Makanya ibu sembuh. Ibu sembuh. Amin. Iya. Dan setelah saya disembuhkan itu, saya bimbang, Pak Bom. Selama waktu 2 minggu itu saya bimbang dan ragu. Intinya keluarga saya kan semua Muslim. Iya. Gimana ini? Saya sudah terlanjur berucap kan. Kalau saya sembuh, saya akan bersedia menjadi pengikut Tuhan Yesus, gitu kan. Jadi dalam waktu rentang 2 minggu itu saya galau. Ini bagaimana ini, keluarga pasti tidak ada yang setuju kan. Iya, ya. Tapi di tengah kegalauan saya itu, saya bermimpi. Saya bermimpi bertemu dengan sosok laki-laki memakai pakaian putih, dan dia pegang kepala saya. Dia tunjukkan Luar ke biasa. saya waktu itu, dia tunjukkan ke saya itu seperti air terjun. Ada kolamnya, nggak begitu besar kolamnya itu, tapi air itu mengalir jernih sekali, banyak bebatuan. Amin. Saya Asik disuruh kelihatan. memandang itu, ditunjukkannya itu, dia tunjukkan itu, air terjun itu. Amin. Jadi ya intinya ya sudah, saya sudah berjanji kan, ya, saya mantapkan mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun ada kontroversi juga dengan keluarga. Jadi ibu sekarang sama keluarga apakah dikucilkan atau gimana gitu bu? Kan ibu keluarga besarnya Muslim ya? Puji Tuhan sekarang mereka sudah bisa menerima saya. Ya puji Tuhan. Ya, anak-anak saya masih Muslim semua. Oh, tapi ibu tetap setia ya bu ya, ikut Yesus, pikul salib. Iya, saya sendiri. Yang Suami, lain masih Muslim. Ya, kalau suami? suami sekarang Kristen. Puji Tuhan. Dulunya Muslim. Dulu kan saya Oh, iya. menikah 2 kali. Oh gitu, ibu menikah 2 kali, yang suami sekarang Muslim juga? Kristen. Oh Kristen, mungkin ibu dapat bimbingan juga ya dari suaminya. Iya, begitulah. Makanya saya kadang bingung kalau baca Alkitab itu Allah Bapa, berarti itu kan dua kesatuan ya. Bukan, saat dalam itu jadi Allah Bapa itu sumber bu. Dalam Allah Bapa itu ada firman dan roh. Ya dong. Firmannya itu logosnya Allah, sedangkan roh ini yang memberi kehidupan ya. Kalau misalnya Allah tidak punya roh, tidak punya firman, itu Allah yang bisu dan mati bu. Iya. Satu lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu gimana maksudnya? Itu maksudnya kekuasaan ya Pak Bom ya. Tentang kekuasaan, hak duduk di sebelah kanan itu berbicara tentang kekuasaan ibu. Tentang kekuasaan. Tapi itu hanya satu kesatuan tadi ya. Biasanya dari sebelah memang agak sulit memahami Tritunggal itu ya Bu ya.
Ya, Tritunggal. Satu hakikat dengan 3 realitas gitu ya. Iya, makanya masih masih perlu banyak belajar juga sih. Hmm.